Jadi Miss Gosip kan menemukan produknya si dokter detektif ini satu lagi dengan produk namanya Hydroglow Infused Cream. Bagaimana menurut dokter Andreas dan Kak Fitri? Siapa dulu? Kau dulu. Ini produk bermasalahnya. Glowing Booster Cell. Glowing Booster Cell. Doktif SP2HP dari pelaporannya nih kita tuh ada di tangannya Doktif. Pelaporannya produknya DRG itu melaporkannya itu kan Nikita itu. Jadi Doktif kan sebagai saksi itu memberikan masukan ke penyidik, Anda kurangnya itu ini gitu loh. Kenapa kok nggak dilakukan pemeriksaan terhadap distributor resminya gitu kan, udah ketahuan berapa nih si DRG belinya berapa, kan ketahuan jumlahnya. Yang jelas kan BPOM juga sudah merilis kan bahwa produknya DRG itu memang relabeling, memang salah juga kan begitu. Ingat, kasus ketua BPOM itu ini adalah kasus dari seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya kasus skincare. Ini ketua BPOM-nya bermasalah di mana? Obat-obatan, makanan. Bukan hanya di kasus skincare. Independen, saya berdiri sendiri, saya berdiri di dua kaki sendiri. Saya tidak ikut komal sana, komal sini. Miss Gosip ini menjual barang-barang indikasi tidak mempunyai izin edar. Arti apa? Ini sudah menyalahi aturan dan buktinya sudah dipegang oleh Doktif. Orang yang teriak-teriak selama ini bahwasannya Doktif menjual barang overclaim, ternyata dia sendirilah yang menjual barang yang tidak mempunyai BPOM-nya atau izin edar di Indonesia. Karena produk ini berasal dari Malaysia. Anda telah melanggar hukum dan merugikan publik. Perbuatan Anda tidak bisa dibenarkan. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Ini bukan kebenaran yang sebenarnya. Masih kuat? Kita lihat sampai kapan. Kasasnya sudah jelas kalah. Tertawailah sekarang. Kebenaran akan tetap muncul. Informasi terupdate hari ini, wadidaw, kasus 4 miliar rupiah sedang ramai dibicarakan. Nikita Mirzani menjadi korban penipuan 4 miliar rupiah yang dilakukan oleh oknum yang mengaku kerabat dekatnya Nikita Mirzani dan orang yang memberikan perlindungan hukum terhadap Nikita Mirzani. Uang 4 miliar rupiah bukanlah uang yang sedikit, namun Nikita Mirzani berhasil mengumpulkan uang tersebut hasil dari pinjaman teman-temannya. Harapan Nikita Mirzani hanya satu, agar dapat membebaskan dirinya dari jeratan hukum yang saat ini sedang menjerat dirinya. Bahkan Nikita Mirzani sempat menginformasikan kepada anak-anaknya bahwasanya Ami akan segera ke pulang, nak. Namun sayang, harapan tersebut pupus di tengah jalan akibat keserakahan oknum tersebut. Wadidaw sekali, terlalu zalim ternyata. Nama Bunda Queen digadang-gadangkan sebagai watak dari penipuan tersebut. Benarkah atau tidak? Kita tidak tahu. Atau malah sebaliknya, orang yang memberikan perlindungan hukum terhadap Nikita Mirzani itulah pelaku utamanya. Pantau terus kasus ini, jangan sampai lolos, karena Miss Gosip akan mengupas tuntas setuntas mungkin tanpa jeda. Wadidaw. Wadidaw, meledak sekali guys. Pesan singkat dari Miss Gosip kepada Bunda Queen dan juga PH-nya Nikita Mirzani ya, yang terlibat dalam uang 4M tersebut, tolong dikembalikan uang 4M tersebut, ditelusuri kemana ya. Seharusnya jika kalian tidak bisa profesional dalam bekerja ataupun tidak ada kemampuan kalian seperti harapan Nikita Mirzani, jangan diambil uang tersebut. Niki susah payah lo mengumpulkan uang tersebut dengan janji palsu yang kalian berikan ya. Alibi kalian sekarang apa? Karena kubu sebelah kenceng mainnya. Enggak ada itu hanyalah alibi kalian untuk bisa kalian mainkan uang 4M tersebut. Nah, seharusnya kalau tidak mampu dikembalikan uangnya, jangan disebar kemana-mana. Itu hasil pinjaman loh Niki. Sekarang bagaimana cara Niki mengembalikan uang tersebut?
Jangankan mengembalikan, untuk makan aja sulit sayang. Ya, jangan seperti itu. Jangan terlalu mendalimi orang yang sedang terdalimi. Oke, wadidaw sekali loh. Halo guys, di sini Miss Gosip mau dilaporkan ke penjara gara-gara dia mencemarkan nama baik. Dari awal Miss Gosip memang mendukung tim sebelah, tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia mendukung Nikita Mirzani. Dan mulai sekarang gue juga tidak pernah percaya dengan kata-kata yang Miss Gosip, karena semuanya itu pendusta, pembohong, dan munafik. Teruntuk Miss Gosip, siapa aja Anda masuk penjara ya. Seorang Nikita Mirzani diperlakukan seperti itu, apalagi cuman kamu. Kamu bayangin aja, seorang Nikita Mirzani itu diperlakukan tidak adil, apalagi cuman kamu. Kamu cuman untuk tumbalnya mereka. Dan sekarang kamu bakal siap-siap masuk penjara. Gak sabar lagi gue nunggu lu masuk penjara. Di dalam live-nya mereka ini, mereka ngebahas soal uangnya Niki yang 4M itu dipakai sama Tera Jahanam. By the way, itu siapa? Gua nggak tahu, sumpah gua nggak tahu. Sumpah demi Allah gua nggak tahu itu Tera Jahanam itu siapa, yang mereka maksud itu siapa? Tahu ke gua? Hah? Si Loli maksud itu siapa sih? Guys, lu orang nggak sayang sama gue tuh. Guys, nggak tahu lah, gua nggak tahu tuh Tera Jahanam itu siapa. Gimana sih? Katanya yang bahas soal 4M, uang Nikita Mirzani yang diambil orang itu nggak boleh dibahas. Mau dilaporkan. Katanya yang bahas 4M mau dilaporkan. Gimana konsepnya? Katanya pembelaan Nikita Mirzani. Ya kan? Nikita Mirzani ini mengalami kerugian, guys. Ya, moral material. Pertama 4M yang dari DRG kesepakatan dilaporkan pemerasan, uangnya disita. Dan dia di penjara. Kemudian dia masih harus mengeluarkan sejumlah 4M yang kemudian uang itu menguap begitu saja, tidak terjadi seperti apa yang disepakati ya. Jadi ini awalnya seorang wanita ini kan mendatangi NM ya, berusaha mempengaruhi, saya bisa ini, saya bisa itu. Kemudian terjadilah rapat-rapat. Ini kan bukan sekali rapatnya. Ingat nggak pertemuan si wanita ini di sebuah villa apa di mana gitu kan, malam-malam kumpul-kumpul rame-rame. Nah, kayaknya itu tuh udah dibahas di situ, ya kan? Ada berapa orang di situ kan, udah banyak. Ayo. Kemudian, ya, transaksinya berapa kali? Kalau mau melaporkan siapapun yang bahas 4M, ya silakan saja laporkan. Justru akan makin terungkap, kasus ini akan viral. Akan terungkap yang sebenarnya. Ada 2 nama selain si wanita ini yang belum disebut-sebut loh. Hati-hati. Mereka nggak mau kan namanya tercemar karena pencemaran nama baik, karena terungkap kejadian yang sebenarnya. Si wanita ini banyak tekanan sekarang, baik dari yang katanya si Markus, kemudian dari pihak Niki, ya kan? Stres ini, tekanannya banyak, kasihan. Saya kasihan sama wanita tersebut, ya. Gitu, kasihan loh saya sebenarnya. Jadi sebaiknya muncul klarifikasi. Masa uang 4M itu mereka nggak bisa kumpulkan sih untuk dikembalikan? Agar apa? Agar masalah ini tidak menjadi lebar kemana-mana. Saya berbicara soal kasus 4M ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa landasan. Sudah di-spill oleh admin fanbase Nikita Mirzani resmi. Dan bukan cuma dari dia. Ada kan yang ngasih masukan. Itu. Jadi silakan saja kalau mau melaporkan. Bukan saya menantang, bukan siapapun yang membahas 4M ini menantang. Gitu. Tapi ini akan menyeret 2 nama besar ya, yang publik ini belum tahu. Itu kan yang sedang dijaga. Kenapa mereka tidak ingin kasus ini dibahas? Karena ada nama-nama baik yang mereka sedang jaga. Itu. Siapa salah satunya? Kan pernah di-spill sama salah satu circle-nya si perempuan ini. Di salah satu komal dia mengatakan, saya nggak tahu apa-apa, saya takut. Kalau mau tahu tanya aja sama si P itu. Nah, siapakah P? Kepanjangan apa dari P? Nah, berarti si orang ini kan tahu. Dia content creator loh. Dia juga jualan skincare. Walaupun reseller atau gimana aku nggak ngerti. Ada itu jejak digitalnya di YouTube. Pasti sudah banyak yang nyimpen. Gitu, ya kan? Kasihan. Kalau memang pendukung setia Nikita Mirzani, pasti apapun yang terjadi sama Nikita, baik itu yang benar maupun yang salah, pasti akan dibahas.
tidak akan takut, tidak akan gentar. Bahkan katanya sudah ada yang ditelepon, ya kan? Diintimidasi, jangan bahas ini. Kenapa? Alasannya kenapa? Gitu. Gimana kalau pihak Nikita Mirzani diam-diam sudah buat laporan? Ayo, gimana? Gimana kalau nanti ini viral dengan sendirinya gimana? Ayo, kasihan loh. Makanya jangan main-main. Anda menjanjikan, Anda pula yang mengingkari. Kasihan Nikita Mirzani. Tuh. Ya kan? Saya udah bilang berkali-kali, Nikita Mirzani nggak mau tahu uang itu dibagi-bagikan ke siapa. Yang dia tahu uang itu ada di Anda. Anda menyerahkan ke si Markus, ya. Ingat loh, Anda menyerahkan ke si Markus bersama siapa? Itu kan ada, itu hati-hati. Jadi jangan sembarangan menggertak orang, ya. Kasihan Anda, kasihan Nikita Mirzani juga. Sebaiknya, ya, ini kalau saran saya, rembukanlah rapat. Masa untuk mengembalikan sejumlah uang itu nggak sanggup sih? Katanya orang kaya, katanya Markusnya orang berpengaruh. Jejak digital dia kan banyak di Google. Nggak mungkin uang segitu nggak punya. Dan ingat ya, yang masuk ke dia kan nggak semuanya. Sisanya kemana? Itu loh, oke? Selamat ulang tahun Dugong. Thank you, Sebentar lagi Nepos. kamu nggak jadi Dugong loh, jadi kancil. Karena kamu cerdik. Kecil dan cerdik nanti. Makasih Kak ya untuk semua ini. Sehat selalu. Sehat selalu, semangat terus. Oke. Hai Bapak. Nah, hari ini kita bareng Dok Andrea sama Kak Fitri ya. Jadi, Miss Gossip kan menemukan produknya si dokter detektif ini satu lagi dengan produk namanya Hydroglow Infused Cream. Bagaimana menurut Dokter Andreas dan Kak Fitri? Siapa dulu? Kau dulu. Aku. Nah, jadi kalau kita memang sudah menemukan, ya sama seperti dia juga ya, ketika kita menemukan satu produk di mana produk tersebut tidak ada izin BPOM-nya. Kalau ini kan case-nya itu kan dipalsukan ya, ada barcode-nya, ada nomor BPOM-nya, tapi ternyata saat kita di mobile BPOM itu tidak terdaftar. Nah, itu dugaannya sangat kuat untuk dilaporkan saja. Ya biar masuk ke dalam tindak pidananya atau administratifnya gitu sih. Oh, jadi bisa lagi ya dimasukkan ke LPA? Bisa, sangat bisa. Dong tahun ini Ya, dia. artinya kan yang pertama sudah ada. Iya. Nah, ini kemudian produk kedua, berarti ini kan niatnya sudah berulang. Jadi begini terus. Jadi sebenarnya siapa yang dia mengontenkan dirinya sendiri sebenarnya. Selama ini tuh dia mereview diri dia sendiri. Ya benar. Begitu ya. Iya. Nah, menurut Kak Fitri kan hari ini si Bopeng live 55 itu kan. Bareng owner yang sesuatu lah gitu. Menurut skincare lain. Iya, owner skincare yang After My Skin itu sih. Oh, jangan dibeli produknya. Kenapa? Pokoknya produk-produk yang menggunakan jasa orang yang ingin menghancurkan produk orang lain, padahal produk sendiri juga busuk, jangan dibeli. Nggak cocok ya? Nggak cocok, udah bagus dibuang ke toilet. Oke. Wadidaw sekali loh komentar hari ini ya kan? Meledak nggak Bopeng? Ya, silahkan berbenah Doktif. Love you. Akhirnya Doktif bongkar semuanya. Siapa sih yang menjadi Justif, ya kan? Nih, lihat videonya ya. Yang kepo silakan tulis. Apalagi si Nepos, apalagi Dugong. Apa mana SS? Perusahaannya 2, 1 buat TPPU dugaannya gitu. Ayo, sama si Nepos ini tukang jutun dedol ini dapat duit dari menyengsarakan orang masyarakat Indonesia. Iya, dia petentang-petenteng dapat dari jasa titipan. Gitu loh. Kenal kan Mabel sama si Nats? Bentar Dok, ambil sendal dulu. Kenal nggak sama si Nats? Jasa titipan. Barangnya Nats semua kan itu? Barangnya Nats semua kan Mabel? Bentar Dok, keseleo jempolku lepas kukunya. Enggak, Dokter lagi ngomongin klinik. Ada kan tahu kan klinik kan tersebar di mana? Natasha tuh, tau nggak? Natasha klinik tersebar di mana-mana kan itu? Iya kan? Nah, ownernya klinik Natasha tuh siapa? Ownernya? Nah itu kan nitip barang kan ke Sinepos kan? Iya kan? Klinik Natasha tau kan? Natasha skincare tau kan? Tahu kan? Tahu kan Mambel? Iya Dok. Iya sayang, apa cinta?
Ya itu, jadi ownernya itu ya kan, tahu nggak siapa sih nama ownernya, lupa, klinik Natasha itu ya gitu. Itu kan nitipin barang ke Natasha Endor, Natasha Endor, Natasha Endor, Natasha Endor dok, Natasha Endor dok, Natasha Endor, Natasha Endor. Natasha Endor, Endor. Endor, oh enggak, taunya kalau Doktif taunya Pak Endar, Kapolda Kaltim taunya sih, Pak Endar taunya.